kali ini, Mimin telah merangkum alur cerita film Sun Wukong yang berjudul Monkey King The One and Only yang rilis tahun 2021. Film ini menceritakan saat Wukong harus menghadapi kepribadiannya yang lain. Dalam perjuangannya, Wukong tak memakai tongkat sakti miliknya, dan kekuatan sihirnya juga diserap habis. Karena hal tersebut, Wukong dipaksa bertarung tanpa menggunakan kekuatannya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang langsung aja kita caw ke pembahasan. Cerita diawali saat Wukong dalam perjalanan mengawal Biksu Tong pergi ke barat bersama dengan Pat Kai dan Wu Jing. Pada saat ini mereka sedang memasuki sebuah desa. Di desa tersebut sedang terjadi wabah penyakit yang membuat para warga menderita parasit tumbuhan. Kemudian para warga nampak sedang memohon pada seorang pria yang mereka panggil dewa. Pria itu bernama Shen Jian. Shen Jian bersama para bawahannya membagikan kue awan pada warga yang kelaparan karena wabah tersebut. Tak lama kemudian muncul seorang dewa yang diutus dari istana langit. Ia menyebut dirinya sebagai dewa roh raksasa. Maksud dari kedatangannya adalah untuk menghentikan Shen Jian yang sedang mengacaukan para manusia. Ia juga memberitahu para warga jika Shen Jian dan bawahannya bukanlah dewa, melainkan siluman yang sedang menyamar. Saat dewa roh mulai menyerang, Shen Jian mengeluarkan sebuah senjata berbentuk lingkaran yang menyerap semua kekuatan sihir milik dewa roh. Alhasil, ia pun kehilangan kekuatan dan terpaksa melarikan diri. Tak lama berselang, salah satu bawahan Shen Jian melapor jika adik Shen Jian yang bernama Xiao Xi sedang mengejar para warga yang mencuri kue awan dari markas mereka. Dan secara kebetulan, para warga yang mencuri kue awan berlari ke arah Wukong dan yang lain. Ketiga warga itu meminta pertolongan dari Biksu Tong. Kemudian, Xiao Xi menjelaskan jika kue yang mereka curi masih dalam tahap percobaan dan masih belum layak dikonsumsi. Namun para warga tak mendengarkan dan langsung memakannya dengan sangat rakus. Tak lama kemudian mereka seolah kehilangan kesadaran diri dan mengamuk. Namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan mudah berkat kekuatan milik Xiao Xi. Mereka telah mengetahui jika Xiao Xi adalah siluman rubah. Kemudian saat Xiao Xi telah mengetahui jika siluman yang ada di hadapannya adalah Sun Wukong, ia langsung merasa senang. Karena Xiao Xi telah lama mengagumi Wukong yang mempunyai julukan petapa agung. Ia bahkan selalu membawa sebuah buku yang menceritakan kehebatan Wukong. Setelah cukup lama mengobrol, Xiao Xi teringat jika masih ada urusan yang harus ia kerjakan. Maka dari itu, ia pun pamit dan langsung pergi. Xiao Xi telah kembali ke markas dan menemui Shen Jian yang merupakan kakaknya. Ternyata wabah penyakit yang diderita para warga adalah ulah dari Shen Jian. Maksud dari perbuatannya adalah untuk mengambil roh para warga dan diberikan pada Xiao Xi. Karena suatu alasan, Xiao Xi tak bisa bertahan tanpa diberi roh manusia. Di keesokan paginya, para warga meminta bantuan Biksu Tong untuk menyembuhkan kepala desa mereka. Wukong dari kejauhan menatap para warga dengan kekuatan matanya. Saat itu juga ia mengetahui jika para warga telah berubah menjadi siluman. Wukong sempat memberitahu hal tersebut pada gurunya dan seperti biasa ia tak percaya dengan Wukong dan memilih untuk membantu para warga. Sementara itu, Xiao Xi sedang mengobrol dengan sebuah gelang sakti yang bisa bicara. Gelang tersebut mengatakan jika saat ini kekuatan Wukong sedang ditahan oleh pengikat kepalanya. Jika dirinya bisa disatukan dengan Wukong, maka kekuatan Wukong yang sebenarnya pun akan terlepas. Xiao Xi dengan polosnya mempercayai perkataan gelang itu dan beranggapan jika ia berhasil melakukan hal tersebut, pastilah Wukong akan sangat berterima kasih padanya. Di saat yang sama, Biksu Tong pun diajak untuk menemui sang kepala desa tanpa pengawalan dari para muridnya. Saat masuk ke dalam, ia langsung diserang oleh sang kepala desa yang juga telah berubah menjadi siluman jahat. Untung saja Wukong segera datang dan membunuh sang kepala desa. Ternyata para warga telah merencanakan hal tersebut untuk menjebak dan mendapatkan daging Biksu Tong agar bisa hidup abadi. Saat para warga mulai menyerang, Wukong dengan mudahnya mengalahkan mereka dengan tongkat sakti miliknya. Biksu Tong menganggap tindakan Wukong terlalu berlebihan. Ia pun mulai membaca mantra yang mengaktifkan belenggu pengikat kepala Wukong aktif dan membuatnya kesakitan. Lalu terjadilah selisih paham antara Wukong dan Biksu Tong. Wukong mengatakan jika semua ini ia lakukan hanya untuk melindungi Tong Sancong. Namun Biksu Tong tak suka melihat Wukong yang selalu menyelesaikan semuanya dengan kekerasan. Pada akhirnya Wukong pun memutuskan untuk pergi dan berpisah dari mereka. Tak lama setelah Wukong pergi, para warga kembali bangkit dan muncullah Shen Jian di hadapan mereka.
Di malam harinya, Wukong yang sedang merenung didatangi oleh Xiaoxi. Keduanya pun membicarakan banyak hal. Kemudian Xiaoxi menawarkan bantuan untuk melepaskan ikat kepala Wukong. Ia lalu mengeluarkan cincin berlian Lao Jun yang dapat menyerap kekuatan sihir. Xiaoxi yang gak tahu apa-apa langsung mengaktifkannya dan justru menyerap tongkat sakti milik Wukong. Tak hanya itu saja, kekuatan sihir milik Wukong juga diserap oleh cincin itu. Xiaoxi melakukan hal tersebut karena perkataan dari gelang tadi. Namun Wukong menganggap Xiaoxi hanya menipu dirinya. Kemudian Pat Kai datang menemui mereka. Ia melapor jika Biksu Tong dan Wu Jing telah ditangkap oleh siluman bernama Shen Jian. Xiaoxi yang mendengarnya langsung tak percaya jika kakaknya melakukan kejahatan. Kemudian Wukong meminta Xiaoxi untuk diantar ke markas Shen Jian. Sesampainya di sana, Xiaoxi berkata jika ia akan mencari kakaknya dan meminta penjelasan. Sementara Wukong dan Pat Kai akan mencari Biksu Tong dan Wu Jing. Saat akan membebaskan Biksu Tong, Pat Kai ditendang oleh Shen Jian yang tiba-tiba muncul. Saat berhadapan dengan Wukong, Shen Jian mengatakan jika ia sangat mengidolakan Sun Wukong yang pernah mengacaukan Istana Langit. Ia juga mengajak Wukong untuk menjadi saudara angkat dan memakan daging Biksu Tong bersama-sama. Tentu saja ia menolak dan langsung menyerang Shen Jian. Namun Wukong baru menyadari jika kekuatannya telah diserap oleh cincin tadi. Alhasil, ia pun dengan mudah dikalahkan oleh Shen Jian. Lalu Xiaoxi pun muncul dan terkejut melihat kakaknya yang menangkap Biksu Tong dan menyerang Wukong. Wukong merasa marah pada Xiaoxi karena ia mengira jika Xiaoxi telah bersekongkol dengan Shen Jian. Ia pun langsung menyerangnya. Shen Jian kembali menyerang Wukong menggunakan cincin emas tadi. Namun Xiaoxi menghalanginya dan membawa Wukong dan Pat Kai untuk melarikan diri. Saat telah sampai di suatu tempat, Xiaoxi masih tak mempercayai atas tindakan kakaknya. Kemudian ia menunjukkan gelang saktinya pada Wukong dan Pat Kai. Gelang itu bernama Mao. Mao adalah sebuah gelang pengunci jiwa. Xiaoxi mengatakan jika hilangnya kekuatan sihir Wukong ada kaitannya dengan Mao. Kemudian Mao bercerita dengan mengatakan, pada waktu itu Kaisar Jiok dan Taishang Lao Jun bersama-sama merencanakan untuk mengurung Wukong di dalam sebuah tungku pil. Aura keganasan yang dibakar dengan api suci Liuding berubah menjadi rambut monyet merah dan disegel di dalam gelang pengunci jiwa ini. Kemudian Shen Jian yang dulunya adalah seorang dewa mulai mengkhianati kayangan dan mencuri cincin berlian yang dapat menyerap kekuatan sihir serta gelang pengikat jiwa dari pavilion harta karun. Shen Jian menyembunyikan gelang itu di dalam kolam dewa air. Dan pada suatu hari Xiaoxi datang tanpa sebab dan menyentuh tombolnya. Begitulah ceritanya bagaimana Xiaoxi bisa bersama gelang pengunci jiwa tersebut. Mao juga berkata pada Wukong dengan mengatakan hanya dengan kita menjadi satulah, maka kamu dapat menjelma kembali menjadi pendeta agung yang setara dengan surga. Pada awalnya Wukong sempat tak mempercayai perkataan Mao. Namun Mao mengatakan semua hal tentang Wukong seolah-olah ia benar-benar mengenal Wukong. Pada akhirnya Wukong pun percaya dan menanyakan bagaimana cara melepas segel gelang ini. Mao menjawab, gelang ini memiliki 6 butir manik pengunci jiwa yang menyegel jiwa yang ada di dalam gelang ini. Ketika nilai kemarahan orang yang memakainya mencapai indeks tertentu, barulah sebutir manik pengunci jiwa akan pecah. Jika keenam manik itu pecah, maka segel akan terbuka sepenuhnya dan kita akan menjadi satu. Setelah mendengarnya, Pat Kai langsung mencoba mempraktekannya dengan membuat Wukong marah. Pat Kai menghina Wukong dengan kalimat yang ia ucapkan. Xiaoxi juga ikut memarahi Wukong. Alhasil Wukong terpancing amarah dan satu manik pun pecah. Wukong merasa ini cukup merepotkan. Ia bertanya pada Mao apakah ada cara lain yang lebih mudah. Mao menjawab dengan mengatakan, kapak surgawi yang digunakan Chen Xiang untuk membelah Gunung Hua dan menyelamatkan ibunya waktu itu disimpan di Gunung Erlang yang tidak jauh dari sana. Kapak itu bisa digunakan untuk langsung menghancurkan gelang pengunci jiwa. Lalu ketiganya pun berangkat menuju Gunung Erlang. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh seorang perampok yang memakai keranjang di kepalanya. Perampok itu menghajar Wukong dan memecahkan satu lagi manik yang ada di gelang. Setelah membuka penutup kepalanya, ternyata perampok tersebut adalah Dewa Roh raksasa yang mencoba menangkap Shen Jian tadi. Ia tak lagi memiliki kekuatan sihir dan terpaksa menjadi perampok untuk bertahan hidup. Ternyata Pat Kai dan Dewa Roh telah lama saling mengenal. Dewa Roh kemudian menjelaskan tentang kondisinya saat ini. Ia juga berniat mencari Chen Xiang dan memintanya untuk menghubungi Erlang agar menjemput dirinya. Kemudian mereka berempat memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Saat sedang beristirahat, tangan Xiaoxi bengkak karena ulah Wukong yang marah tadi. Karena merasa bersalah, ia pun pergi keluar dan mencari tanaman obat untuk Xiaoxi. Tak lama kemudian, Xiaoxi juga menyusul Wukong di tepi danau.
Keduanya pun membicarakan banyak hal. Tanpa sadar, buku yang selalu dibawa oleh Xiaoxi terjatuh. Wukong diam-diam menuliskan tanda tangannya di buku tersebut. Wukong mengunyah tanaman obat yang ia dapat dan diberikan pada tangan Xiaoxi yang terluka. Setelah melihat tanaman obat itu, Xiaoxi terkejut karena Wukong mengunyah rumput lawan kata yang akan membuat siapapun yang memakannya bersifat aneh. Benar saja, Wukong pun langsung bertingkah aneh layaknya orang gila. Keduanya lalu kembali ke tempat mereka beristirahat. Namun, para bawaan Shenjian juga sudah berada di situ dan telah mengikat Patkai beserta Dewa Roh. Mereka langsung menghajar Wukong habis-habisan dan memecahkan beberapa manik gelang pengunci jiwa. Alhasil, sosok Wukong yang sebenarnya pun muncul. Sayangnya, ia kehilangan kesadaran diri dan menyerang siapa saja yang ada di depannya. Xiaoxi yang sedang dicekik berkata pada Patkai dan Dewa Roh untuk menemukan Chen Xiang, sementara dirinya akan menjadi pengalih perhatian. Wukong terus mengejar Xiaoxi hingga sampai ke tepi danau tadi. Untung saja muncullah seorang wanita yang bernama San Shengmu yang juga merupakan ibu dari Chen Xiang. Shengmu menyerang Wukong, namun Xiaoxi menahan serangan yang akan mencelakai Wukong. Setelah beberapa saat, Wukong akhirnya tersadar. Xiaoxi menjelaskan alasan mereka mencari Chen Xiang adalah untuk menyelamatkan Biksu Tong yang tertangkap. Karena Wukong kehilangan kekuatannya, maka satu-satunya cara menyelamatkan mereka adalah dengan memotong gelang pengunci jiwa menggunakan kapak milik Chen Xiang. Setelah mendengar semua penjelasan tersebut, Shengmu memberitahukan sebuah cara dengan mengatakan, Sungai Sanzu membawa keinginan para makhluk. Asalkan kamu pergi ke Sungai Sanzu dan menggunakan lentera teratai untuk memadamkan api keinginan Shenjian, maka kamu dapat mengalahkannya tanpa perlu bertarung. Shengmu juga mengatakan, Shenjian dulunya adalah dewa penjaga Sungai Sanzu yang berlatih menjadi siluman. Tak lama kemudian, Shenjian muncul dan langsung merebut artefak milik Shengmu. Pada saat itu juga, Xiaoxi kehilangan kepercayaan pada Shenjian dan memutuskan untuk pergi darinya. Kemudian, Shengmu memerintahkan Wukong dan Xiaoxi untuk lari dan menemui Chen Xiang, sementara ia akan melawan Shenjian. Kemudian sampailah keduanya di tempat Chen Xiang. Namun Chen Xiang tiba-tiba langsung menyerang Wukong yang merupakan gurunya. Serangan dari kapak Chen Xiang memecahkan satu lagi manik gelang pengunci jiwa. Keduanya bertarung secara sengit, dan saat mereka terjatuh, muncullah Shenjian yang langsung merebut kapak sakti milik Chen Xiang. Pada saat-saat tersebut, Mao berkata pada Wukong jika kondisi mereka saat ini sangat tidak menguntungkan. Maka dari itu, Mao menyarankan Wukong untuk pura-pura mengalah dan menuruti kemauan Shenjian. Wukong pun berpura-pura memohon pada Shenjian agar diampuni. Sementara Xiaoxi dibuat pingsan oleh Shenjian. Melihat hal tersebut, hati Wukong sangat marah dan memecahkan manik di gelangnya. Alhasil hanya tersisa satu manik yang belum pecah. Shenjian membawa Xiaoxi dan Wukong ke markas, sementara Patkai yang telah tertangkap dimasukkan ke dalam kurungan bersama Biksu Tong. Shenjian menghapus ingatan Xiaoxi yang sedang pingsan. Setelah sadar, Xiaoxi pun bertemu dengan Wukong, namun kali ini ia tak mengenali Wukong. Wukong mencoba kembali mengingatkan Xiaoxi dengan memintanya untuk membuka buku miliknya. Di dalam buku tersebut sudah ada tanda tangan Wukong. Namun Xiaoxi masih belum mendapatkan ingatannya kembali, dan tak lama berselang muncullah Shenjian. Pada saat itu juga Shenjian telah mengetahui jika Wukong hanya berpura-pura untuk mengikutinya. Kemudian Shenjian memerintahkan bawahannya untuk menangkap Wukong dan memasukkannya ke dalam kurungan. Dalam saat-saat itu, Wukong diam-diam memberikan gelang pengunci jiwa pada Xiaoxi yang masih kebingungan. Sementara Wukong telah dimasukkan dalam kurungan bersama Biksu Tong dan yang lain. Di saat yang sama, Xiaoxi sedang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia pergi ke ruangan Shenjian dan tak sengaja mendengar pembicaraan Shenjian yang mengatakan rencananya untuk memakan Biksu Tong dan akan merahasiakan hal ini dari Xiaoxi. Setelah mendengarnya, Xiaoxi merasa dirinya selama ini telah dibohongi. Ia pun memutuskan untuk pergi dari hadapan Shenjian. Xiaoxi pergi menemui Wukong dan memberikan artefak milik Shengmu yang dapat membuka portal menuju Sungai Sanzu. Wukong dan Xiaoxi bersama-sama melompat ke dalam portal tersebut. Saat memasuki portal, Xiaoxi mendapatkan ingatannya kembali. Setelah sampai di Sungai Sanzu, mereka disambut oleh seorang wanita penjaga Sungai Sanzu. Setelah cukup lama berbicara dan menjelaskan maksud tujuan mereka datang, mereka akhirnya menemukan lentera keinginan milik Shenjian. Wukong dengan cepat berniat mematikan lentera tersebut, namun tiba-tiba datanglah Shenjian yang menghentikan Wukong. Dengan kekuatannya, Shenjian berhasil mengalahkan Wukong dengan mudah.
Dan saat Shenjian akan melawan wanita penjaga sungai Sanzu, Xiaoxi diam-diam mematikan lentera keinginan milik Shenjian. Shenjian yang melihatnya tak bisa tinggal diam. Ia terpaksa menghentikan Xiaoxi dan membuatnya jatuh ke dalam sungai Sanzu. Sungai itu sangatlah berbahaya. Xiaoxi langsung pingsan saat memasukinya. Wukong yang berniat menyelamatkan juga bahkan kehilangan kesadaran dirinya. Di saat-saat tersebut, Mao dengan sendirinya memecahkan manik terakhir yang ada di gelang pengikat jiwa. Alhasil, Wukong dan Mao berhasil menjadi satu dan membawa Xiaoxi kembali ke permukaan. Shenjian langsung menyerang Wukong menggunakan cincin emas, namun hal tersebut sia-sia karena Wukong telah memiliki kekuatan besar dan justru menggunakan cincin itu untuk menghancurkan ikat kepalanya. Wukong meraih kembali tongkatnya dari dalam cincin emas. Wukong dengan kekuatan besarnya berhasil menyerang dan melukai Shenjian. Karena hal tersebut, Shenjian pun kehilangan nyawanya dan perlahan menghilang. Sementara wanita penjaga sungai Sanzu meraih jiwa Shenjian dan langsung pergi menghilang. Xiaoxi sangat terpukul melihat kejadian itu, namun Wukong justru menertawakan kepergian Shenjian. Kemudian Wukong tiba-tiba mengatakan, "Akulah yang mengendalikan tubuh ini sekarang." Xiaoxi langsung menyadari jika yang berdiri di hadapannya bukanlah Wukong, melainkan Mao yang sedang mengendalikan tubuh Wukong. Ternyata Mao selama ini menipu Xiaoxi hanya demi bisa mengendalikan tubuh Wukong. Xiaoxi dengan perasaan marah mencoba menyerang Mao, namun hal itu sia-sia. Tak lama kemudian, Mao seolah mendengar panggilan dari seseorang. Lalu ia pun mulai merasa kesakitan. Ternyata sedang terjadi perebutan di dalam tubuh Wukong. Wukong sedang berusaha mengambil kembali kesadaran dirinya dari Mao. Jauh di dalam alam bawah sadarnya, Wukong pun bertemu dengan sosok yang diberi nama Mao. Saat Wukong akan mendapatkan kembali kesadaran dirinya, Mao yang masih mengendalikan tubuh Wukong berniat menyerang Xiaoxi. Pada akhirnya, Mao berhasil melepaskan serangan pada Xiaoxi, dan di saat yang bersamaan, Wukong berhasil mengendalikan tubuhnya kembali. Saat dia telah sadar, Wukong hanya bisa memandangi Xiaoxi yang perlahan lenyap. Dan setelah beberapa saat, Wukong kembali memakai ikat kepalanya dan berniat kembali mengawal Biksu Tong. Kemudian muncullah Erlang, Dewa Roh, dan Chen Xiang. Erlang mengatakan jika ia diutus oleh Kayangan untuk mengambil artefak surgawi. Setelah mendapatkannya, ketiganya pun langsung pergi. Wukong bersama Biksu Tong dan yang lain menyelamatkan para warga dan mengobati mereka. Setelah merasa para warga telah baik-baik saja, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke barat. Namun cerita tidak sampai di sini saja. Di akhir film kita diperlihatkan Erlang yang kembali ke sungai Sanzu setelah membuat Dewa Roh dan Chen Xiang babak belur. Ia pun menemui wanita penjaga sungai Sanzu yang memegang jiwa Shenjian. Erlang meminta jiwa Shenjian, namun wanita itu seolah mengetahui jika pria yang ada di hadapannya bukanlah Erlang yang asli. Hal tersebut memungkinkan akan adanya lanjutan dari film ini karena ending yang menggantung. Oke guys, selesai sudah rangkum alur cerita film series Wukong berjudul Monkey King The One and Only. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai selesai. Sekarang udah saatnya Mimin buat ciao dulu dan sampai ketemu lagi di video Mimin yang akan datang.